Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai rangkaian seri paralel resistor fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara lengkap. Masih bersama saya, Pak Willy. Sebab itu, saya persilahkan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung channel ini. Silakan juga untuk komen dan share kepada teman-teman lain agar saya lebih semangat lagi dalam menyiapkan materi-materi berikutnya. Baik, mari kita mulai. 5 soal rangkaian seri paralel resistor. Soal nomor pertama. Perhatikan rangkaian berikut ini. Arus yang melewati hambatan R4 adalah, baik kita gambarkan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakannya. Jadi saya akan menghitung arus melewati R4 ini adalah saya akan menghitung beda potensial dua titik ini. Kemudian saya membagi tegangan tersebut dengan hambatan ini ya. Untuk itu saya perlu menghitung dulu berapa rangkaian seri ini ya, kita sebut RS. Karena seri kita jumlahkan saja, yaitu antara R2 dan R4. Jadi 4 plus 2 ya, dari 6 ohm. Nah, langkah berikutnya saya sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi 6 ohm ini jadi paralel dengan ini, dan saya hitung kembali nilai R paralel dari ini ya. Itu dengan cara rumus cepatnya hasil kali bagi hasil jumlah ya. Jadi 3 kali 6 per 6 tambah 3 ya. Jadi 2 ohm. Jadi ini nanti 2 ohm. Nah, jadi kita mempunyai rangkaian akhirnya seperti ini ya. Ini R paralel 2 ohm dari sini. Setelah itu kita tidak perlu menghitung hambatan total. Kita akan gunakan rangkaian pembagi tegangan, yaitu akan menghitung berapa beda potensialistik VBA. Ya, VBA itu adalah perbandingan dari resistornya, harga resistornya, yaitu 2 ya, 2 nil ini dibagi dengan jumlah hambatan totalnya, yaitu 2 tambah 6 dikali tegangan yang diberikan totalnya 72 volt. Sehingga saya bisa langsung tahu yaitu nilai VBA-nya ya. Ini adalah 2 per 8 kali 72. Ini 8 dengan 72 bisa jadi 9 kali 2 18 volt. Nah, setelah itu tentu saja kita bisa mendapatkan arus yang melewati hambatan R4 dengan cara membagi tegangannya dibagi dengan hambatannya. Tetapi karena yang di sini itu R4 itu seri dengan R2, maka kita hitung R-nya harus dengan nilai RS, bukan R4 saja. Jadi 18 volt dari sini, kemudian kita bagi dengan 6 ohm dari RS ini ya. Sehingga kita mendapatkan 3 ampere. Itulah arus yang melewati hambatan R4. Kita memasuki soal yang kedua ya. Perhatikan rangkaian berikut ini. Tentukan tegangan jepit baterai, yaitu tegangan antara ujung-ujung ini ya, VAD ya, dan arus yang melewati hambatan R2. Nah, sekali lagi kita akan sederhanakan dulu rangkaiannya ya, dengan menggambar ulang seperti berikut ya. Nah, kalau kita mau menghitung R total, berarti kita harus menyederhanakan dulu rangkaian paralel ini. Tentu saja kita hitung dengan mencari R paralelnya dari hasil kali bagi hasil jumlah, yakni 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3. Jadi R paralel ini sama dengan 2 ohm. Setelah itu kita gambarkan kembali dengan mengisikan R paralel 2 ohm di sini di antara titik B dan C ini ya. Nah, untuk menghitung tegangan jepit, kita sudah bisa menghitung, yaitu VAD ya, dengan cara membagi R ini dibagi dengan R totalnya dikalikan dengan GGL baterainya. Jadi VAD dihitung seperti ini. R dari ujung ke ujungnya adalah 3 plus 2 plus 1. Kemudian dijumlahkan dengan R hambatan dalam ini.
Sehingga ini 6 per 8 kali 12 ya. 3 per 4 kali 12, 9 volt. Jadi kita bisa tahu sekarang VAD-nya adalah 9 volt. Itu merupakan tegangan jepit, tegangan ujung-ujung baterai ketika dihubungkan dengan rangkaian ini ya. Nah, bagaimana dengan arus yang melewati R2? Tentu saja mudah dihitung. Kita hitung dulu VBC, kemudian kita bagi dengan R2-nya ya. Untuk menghitung VBC kita gunakan kembali prinsip pembagi tegangan, yaitu VBC sama dengan 2 ohm dibagi, nah saya tidak dibagi dengan total, tapi dengan RAD saja ya. 3 tambah 2 tambah 1, karena VAD-nya sudah tahu yaitu 9 volt. Sehingga ini 2 per 6, yaitu sepertiga kali 9 ya 3 volt. Jadi VBC 3 volt. Setelah itu kita bagi dengan hambatan R2-nya yaitu 6. Ya, jadi 3 dibagi 6 sama dengan setengah ampere. Kita sampai pada soal nomor 3 dari 5 soal rangkaian seri paralel resistor ya. Jadi nomor 3 soalnya sebagai berikut. Ampermeter dan voltmeter, ini ampermeter, ini voltmeter, digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik rangkaian seperti gambar. Ya, ini rangkaian ampermeter dipasang seri ya dengan rangkaian. Kemudian voltmeter ini dipasang paralel dengan R1, berarti fungsinya untuk mengukur tegangan di R1 ya, atau VAB. Nah, di sini ditanya adalah besar tegangan sumber V yang ini. Oke, untuk itu mari kita gambarkan terlebih dahulu rangkaian tersebut tanpa ampermeter dan voltmeter. Jadinya sebagai berikut ya. Jadi di sini ada R1 yang belum dikasih tahu nilainya, kemudian juga ada rangkaian paralel antara R2 dan R3 yang masing-masing nilainya 10 ohm. Nah, untuk menyederhanakan rangkaian terusnya kita sederhanakan ini dulu ya, R paralel, tapi karena ini sama jadi tinggal setengahnya saja. Jadi nilai R paralel adalah setengah dari 10 ya, yaitu 5 ohm. Nah, setelah itu kita lihat nilai voltmeter ya. Nah, ini voltmeternya seperti berikut gambarnya ya. Voltmeter menunjukkan angka ini 15 maaf. Kemudian skala yang maksimumnya 50, dan voltmeter ini dipasang pada tegangan beda potensinya 10 volt. Jadi ketika angkanya 50 di sini berarti dia menunjukkan nilai maksimumnya yaitu 10 volt. Jadi kalau seperti ini bacanya nilai V1, tentu saja ini adalah V1 ya. Jadi V1 adalah 3 perbandingan 15 ya per 50 kali 10 volt, yang digunakan skalanya 10 volt. 3 per 10, 0,3 kali 10, 3 volt. Nah, bagaimana dengan ampermeter? Pada prinsipnya sama. Cara membaca arus pada ampermeter kita gunakan perbandingan juga. Di sini angka ditunjukkan adalah 60 dari skala maksimumnya 100, sehingga arus yang terbaca di ampermeter adalah arus total karena melewati baterai ya, seri, ataupun juga sama dengan arus melewati R1. Dan nilainya adalah I total, saya sebut saja, adalah 60 per 100 kali 1 ampere. Ya, skala yang digunakan 1 ampere. Dapat 0,6. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai dari VBC karena I dan R-nya tahu ya. I-nya itu adalah I total, R-nya RBC yang kita hitung dari R paralel tadi ya. Jadi VBC adalah 0,6 dari sini, I-nya dikali R-nya dari sini ya. Jadi kali 5 3 volt. Sehingga untuk menghitung V kita tidak perlu tahu nilai R1, kita akan gunakan prinsip pembagi tegangan, ini rangkaian seri ya. Jadi meskipun R1-nya belum tahu, kita bisa tahu bahwa V sama dengan V1 tambah dengan VBC atau sama dengan V2 tambah V2 maksudnya, karena nilai hambatan dalamnya nggak ada. Jadi V total itu sama dengan penjumlahan dari VAB tambah VBC. 3 volt dari sini dari V1 dan VBC-nya dari ini ya, 3 volt, sehingga kita dapatkan V totalnya adalah 6 volt ya. Ya, kita sekarang sampai di nomor 4. Perhatikan rangkaian berikut ini.
Dari rangkaian ini tentukan hambatan total rangkaian, arus total, arus dan tegangan setiap hambatan, daya listrik hambatan 4 ohm, dan energi listrik hambatan 6 ohm selama 5 second. Nah, sekarang kita mulai dengan menggambar untuk menyederhanakan rangkaian berikut ya. Jadi saya akan lakukan proses penyederhanaan rangkaian sebagai berikut. Jadi saya akan menghitung seri dari R1 dan R2. Setelah itu untuk menghitung R total saya paralelkan hasil dari RS-nya dengan R3-nya. Dan prosesnya sebagai berikut ya. Yang A, kita hitung pertama adalah RS. Untuk RS ya tentu saja mudah, kita tinggal jumlahkan biasa. Antara R1 dan R2, 4 tambah 8 sama dengan 12. Kemudian kita totalkan ya. Karena rangkaian paralel berarti kita gunakan prinsip hasil kali bagi hasil jumlah ya. Nah, 12 dari sini dengan 6. 12 kali 6 per 12 tambah 6. 72 bagi 18, 4. Nah, setelah itu untuk bagian B, kita akan menghitung I total. Nah, kita gunakan persamaan I sama dengan E per R tambah R. E di sini gaya gerak listrik 12 volt. Kemudian R di sini adalah hambatan total. Dan R di sini adalah hambatan dalam baterainya. Karena di sini hambatan dalam baterainya tidak ada, berarti 0, kita isi 0. Jadi arus totalnya adalah 12 per 4 yaitu 3 ampere. Sekarang kita akan menghitung bagian C yaitu arus dan tegangan setiap hambatan ya. Nah, untuk itu saya gambarkan terlebih dahulu rangkaian tersebut ya. Jadi kita sudah tahu I totalnya, maka nanti arus itu akan keluar dari baterai sebagai I total dan memasuki titik cabang A. Di sini arus bercabang. Sebagian melewati I1 dan I2 dan nilainya sama yang kita sebut sebagai IS, tadi RS-nya 12 ohm ya. Dan sebagian lagi mengalir melalui bagian R3. Nanti di titik C bergabung kembali dan keluar dari titik C menjadi arus I total dan melewati baterai lagi. Nah, untuk itu kita tuliskan dulu I totalnya tadi adalah 3 ampere ya. Nah, setelah ini baru kita hitung bagian C yaitu arus dan tegangan dan prinsipnya sebagai berikut. Pertama saya akan hitung dulu I3 ya. I3 itu kita gampang mendapatkannya karena apa? Rangkaian ini adalah paralel ya. Jadi R3 itu paralel dengan 12 volt sehingga V3-nya yaitu sudah tahu dan I3-nya tinggal kita bagi dengan V3-nya yaitu VAC dibagi dengan R-nya RS ya, RS. Jadi 12 volt dibagi dengan 6 ohm ya. Jadi R-nya total ya. Karena V-nya adalah VAC ya. Jadi I3-nya 2 ampere. Nah, setelah itu tentu saja kita dengan mudah mendapatkan nilai bagian IS atau I1 sama dengan I2 ya. Karena rangkaian seri I1 I2 tinggal kita gunakan 3 yaitu totalnya masuk 3. Bagian bawah mengalir 2 ampere sebagai I3, berarti sisanya I1 dan I2 nilai sama yaitu 3 kurang 2, 1 ampere. Kita sudah mendapatkan semua arus dan itu juga sudah mendapatkan V3. Jadi yang kita hitung sekarang nilai V1 ya. V1 tinggal gunakan I1 kali R1. I1-nya adalah IS ya. Ya ini 1 ampere. Dikali V-nya 4 ohm. Jadi didapatkan V1-nya 4 volt. Bagaimana dengan V2? Ya sama saja, yaitu kita gunakan I2 kali R2 ya. I2-nya sama dengan I1 karena rangkaiannya seri ya. Jadi 1 ampere juga dikali V-nya 8 ohm. Sehingga kita mendapatkan V2-nya 8 volt. Sekarang kita akan menghitung bagian D dan E yaitu daya dan energi. Nah, sekarang kita gambarkan kembali lagi ya. Ini adalah rangkaian penyederhanaannya dari ini. Nah, untuk menghitung daya, kita perlu data-data yang sudah kita dapatkan yaitu I1 tadi sudah dapat 1 ampere, I2 1 ampere, I3 juga 2 ampere. Nah, untuk menghitung bagian D yaitu daya, kita gunakan persamaan daya, bentuknya ada 3 ya, bisa V kali I, bisa I kuadrat kali R, bisa juga V kuadrat per R.
Nah, kita gunakan yang mana terserah ya. Karena di sini saya sudah tahu I, saya gunakan pakai persamaan ini aja ya. Jadi P1 sama dengan I kuadrat kali R-nya. I-nya I1 tentu saja 1 ampere dikuadratkan dikali R1-nya 4 ohm. Sehingga kita dapatkan P1-nya 4, satuannya watt. Nah, bagaimana dengan energi listrik, yaitu energi disipasi, energi yang berubah jadi panas ya. Kita gunakan persamaannya W sama dengan daya kali waktu, atau dayanya kita ganti dengan V kali I ya. Bisa juga dayanya kita gunakan I kuadrat kali R. Bisa juga kita gunakan V kuadrat per R, dayanya dikali dengan T. Nah, pada kesempatan ini saya gunakan V kuadrat per R kali T ya. V3 itu ya yang di 6 ohm, itu kan paralel tadi dengan 12 volt. Tentu saja tegangannya sama, jadi 12 kuadrat per 6 hambatannya dikali waktunya 5 second. 12 kuadrat per 6 itu 24 kali 5 120 joule. Ya, kita sampai di soal nomor terakhir, itu nomor 5. Perhatikan rangkaian berikut ini. Dari rangkaian ini tentukan hambatan total rangkaian, arus total, arus dan tegangan setiap hambatan, daya listrik pada hambatan 4 ohm, dan terakhir energi listrik pada hambatan 3 ohm selama 5 second. Nah, untuk itu sama seperti proses sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu rangkaiannya ya. Kemudian kita akan melakukan penyederhanaan rangkaian. Tentu saja dengan cara ini rangkaian paralel. Kemudian terakhir kita jumlahkan dengan ini menjadi rangkaian seri sebagai R totalnya. Nah, bagaimana cara menghitung bagian A dan B ini? Mari kita mulai dengan A. Jadi kita hitung dulu rangkaian paralel ya, ini. Hasil kali bagi hasil jumlah, 6 kali 3 bagi 6 tambah 3 jadi 2 ohm. Kemudian hambatan totalnya berarti tinggal kita jumlahkan karena merupakan rangkaian seri dengan R1 ya. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Kemudian bagian B, yaitu I total, tentu saja kita gunakan I sama dengan E per R tambah R ya. Karena baterainya cuma 1 dan tidak ada hambatan, maka kita isi R kecil ini bernilai 0. GGL baterainya 12 volt ya, berarah ke sana, berarti arus keluar dari sini nanti akan masuk seperti ini, membagi dan kembali ke baterai. Dibagi dengan hambatan R totalnya 6 ohm. Jadi I totalnya adalah 2 ampere. Sekarang kita akan menghitung bagian C, yaitu arus dan tegangan setiap hambatan. Nah, untuk menghitungnya saya gambarkan rangkaian terakhir ya, pada waktu menghitung R total sebagai berikut. Rangkaiannya adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah arusnya sama, dia prinsipnya sebagai pembagi tegangan. Nah, prinsip itulah yang akan kita pakai di sini untuk menghitung arus dan beda potensial antara tiap hambatan. Oke, kita tuliskan dulu I total tadi adalah 2 ampere. Nah, dari sini kita tahu bahwa rangkaian seri arusnya sama, jadi I total itu tidak lain adalah IAB dan IBC. Nah, IAB-nya sendiri adalah I1 ya. Nah, IBC ini nanti adalah I2 plus I3. Oke, sekarang kita hitung dulu beda potensial antara VAB dan VBC ya. VAB-nya I kali RAB 2 kali 4 ya. 8 volt. Nah, bagaimana dengan VBC? Ya I kali RBC juga. 2 kali 2 ohm. 4 volt. Nah, jadi sekarang kita simpulkan V1, V2, V3-nya sebagai berikut ya. V1-nya itu adalah sama dengan VAB sendiri. Dan V2 sama dengan V3 karena paralel. Yang tidak lain sama dengan VBC, yaitu 4 volt. Jadi V-nya sekarang sudah tahu ya. Kita akan hitung sekarang arusnya. Bagaimana dengan arus? Saya mulai dari I1 ya. I1 itu sama dengan IAB ya. Jadi 2 ampere dari sini. Kemudian untuk menghitung I2 dan I3, karena V-nya sudah tahu, saya tinggal bagi aja, yaitu I3 sama dengan V3 bagi R3 dan I2 yaitu V2 bagi R2 ya. Jadi I2 sama dengan V2 bagi R2. V2-nya ini ya, 4. R2-nya itu adalah 6 ohm. Jadi 2/3.
Kemudian untuk I3, V3 bagi R3, V-nya 4, dan R-nya adalah 3 ohm. Jadi 4/3. Ini I2, I3 ini kalau kita jumlahkan, nanti akan menghasilkan 2 ampere yang keluar dari titik C dan menuju kutub negatif baterai. Ya, kita sampai di bagian D dan E ya. Untuk itu saya gambarkan kembali ya rangkaian penyederhanaannya. Kemudian saya tuliskan hasil yang saya sudah dapat, yaitu I total. Kemudian saya juga perlu I1 ya, tentu saja I total sama dengan I1 nanti. Dan saya juga perlu ngitung 3 ohm itu berarti R3 berarti I3 atau V3 ya. Nah, bagian D itu adalah daya. Daya akan saya hitung menggunakan I kuadrat kali R saja ya. Jadi P1 sama dengan I kuadrat kali R ya. Meskipun ada 3 cara ya. Karena I-nya sudah tahu ya. Jadi kita gunakan yang ini 2 kuadrat kali 4 16 watt. Nah, untuk yang E juga yaitu perhitungan energi, kita bisa gunakan beberapa rumus tapi saya pakai I kuadrat kali R kali T ya. Oke. I-nya 4/3, R-nya 3 ohm ya, T-nya 5 detik. Jadi 4/3 dikuadratkan 16/9, ini 9 sama 3 nanti bisa dicoret ya, per 3, kemudian 16 kali 5 80 ya. Jadi inilah energi listrik hambatan 3 ohm atau energi panas yang akan dihasilkan ketika R3 ini dilewati arus seperti ini. Demikian pembahasan mengenai rangkaian seri paralel resistor fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara lengkap. Saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi, dan jika ada pertanyaan mengenai isi video ini silahkan tinggalkan komen, dan bila teman-teman suka silahkan juga like. Jangan lupa tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru mengenai video dari channel ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu dan terima kasih.